Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosid bin Rahman. Saya dari kelas 1B TPPL, nomor induk mahasiswa 2001 07 009. Di sini saya akan mempresentasikan tentang biomonitoring bioindikator. Pengertian bioindikator. Bioindikator adalah suatu organisme yang dapat memberikan respon, indikasi, peringatan dini, representasi, refleksi, dan informasi kondisi atau perubahan suatu ekosistem. Jenis-jenis bioindikator. Jenis-jenis bioindikator adalah yang pertama bioindikator hewan dan bioindikator tumbuhan. Ciri-ciri bioindikator yaitu mudah diidentifikasi, tersebar secara kosmopolit, jumlah dan keberadaannya terpengaruh oleh zat pencemar patogen, dan yang terakhir adalah kelimpahan dapat dihitung. Masuk bab pertama, yaitu bioindikator kualitas air. Bioindikator kualitas air yaitu jenis biomonitoring yang dilakukan dengan melihat keberadaan kelompok organisme indikator air. Juliantara mengelompokkan spesies indikator dalam 5 kelompok, yaitu yang pertama sentinel, yaitu makhluk hidup sensitif sangat tinggi terhadap polutan. Yang kedua adalah detektor, yaitu makhluk hidup penghuni asli habitat. Bioindikator yang mengindikasikan perubahan terukur, tingkah laku, mortalitas, dan morfologi di lingkungan yang berubah. Selanjutnya adalah eksploitor, yaitu makhluk hidup yang keberadaannya menunjukkan gangguan lingkungan, bahkan jumlahnya berlimpah akibat tidak adanya kompetensi dengan makhluk hidup lain. Selanjutnya adalah akumulator, yaitu makhluk hidup yang mengambil dan mengakumulasi bahan kimia dalam jumlah yang dapat diukur. Dan yang terakhir adalah organisme bioassay, yaitu makhluk hidup terpilih yang digunakan untuk mendeteksi adanya polutan di laboratorium, baik besaran konsentrasi maupun tingkat toksisitasnya. Selanjutnya adalah klasifikasi jenis bioindikator air dan bioindikatornya. Terdapat 4 kelas dengan jenis-jenis bioindikator yang ada di dalamnya. Selanjutnya adalah indikator pencemar air. Yang pertama adalah plankton. Plankton merupakan organisme perairan yang keberadaannya dapat dijadikan sebagai indikator perubahan kualitas biologi perairan. Plankton yang mempunyai sifat selalu bergerak dapat dijadikan indikator pencemaran perairan. Yang kedua adalah perifiton. Perifiton memiliki peranan penting dalam jaringan makanan di perairan. Karakteristik perifiton sangat mudah terpengaruh oleh perubahan sistem perairan sehingga dapat digunakan sebagai indikator biologi suatu wilayah. Yang ketiga adalah makroinvertebrata. Makroinvertebrata merupakan suatu komponen biotik yang berada pada ekosistem perairan yang dapat menggambarkan kondisi fisik, kimia, dan biologi perairan, sehingga dapat digunakan sebagai bioindikator kualitas air. Yang keempat adalah makrofita. Makrofita akuatik merupakan jenis tumbuhan makro yang dapat hidup di perairan atau sebagian besar menghabiskan masa siklus hidup di dalam air. Makrofita akuatik dapat dijadikan sebagai bioindikator untuk menentukan kualitas suatu perairan. William tahun 1975 menjelaskan bahwa lamanya paparan suatu toksikan berbahaya di lingkungan perairan menyebabkan terjadinya penurunan keanekaragaman dari makrofita. Dan yang terakhir adalah ikan. Ikan adalah organisme yang mempunyai fungsi ekologis di sungai dan keberadaannya dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan perairan, sehingga dapat digunakan sebagai bioindikator kualitas perairan. Selanjutnya adalah bioindikator kualitas tanah. Kualitas tanah adalah kapasitas yang berfungsi mempertahankan produktivitas tanaman, mempertahankan dan menjaga ketersediaan air, serta mendukung kegiatan manusia. Kualitas tanah yang baik akan mendukung kerja fungsi tanah sebagai media pertumbuhan,
mengatur dan membagi aliran air, dan menjaga lingkungan yang baik pula. Indikator kualitas tanah adalah sifat, karakteristik, atau proses fisika, kimia, dan biologi tanah yang dapat menggambarkan kondisi tanah. Pengolahan tanah dapat mempengaruhi populasi hewan tanah dengan cara mempengaruhi persediaan makanan, air, tanah, dan temperatur, serta lingkungan kimia. Pada tanah yang tidak diolah, sisa-sisa tanaman pada permukaan tanah sebagai persediaan makanan hewan tanah, dan juga dapat digunakan untuk menahan kekeringan dan juga memberikan kesempatan cacing untuk beradaptasi dengan perubahan musim. Bioindikator kualitas tanah dipakai untuk mengetahui perubahan dalam sistem tanah sebagai akibat sistem pengolahan tanah yang berbeda-beda. Kondisi makrofauna tanah bisa berbeda-beda bila pengelolaan tanahnya juga berbeda. Tumbuhan sebagaimana kita kenal memiliki fenotipe yang merupakan gabungan dari sifat bawaan dan juga dipengaruhi lingkungan. Tumbuhan dapat hidup dengan baik di lingkungan yang menguntungkan. Kehadiran suatu tumbuhan pada lingkungan dapat berperan sebagai pengukur kondisi lingkungan tempat tumbuhnya atau penanda keunikan habitat. Selanjutnya adalah nematoda. Nematoda banyak dimanfaatkan sebagai bioindikator. Nematoda bebas maupun berparasit menjadi indikator karena memberikan gambaran taksonomi dan pakannya yang melimpah. Nematoda memiliki sifat respon terhadap pencemar, memberikan gambaran perbaikan ekosistem karena mempunyai lapisan kulit permeabel, sifat tahan, dan yang lainnya. Nematoda mempunyai protein kejut panas dan dapat dihemat, serta protein tersebut akan meningkat bila ada tekanan panas, logam, atau racun. Ada nematoda yang bersifat parasit bagi tumbuhan, memutus sirkulasi air dan hara sehingga merusak tumbuhan dan mengganggu produktivitas. Nematoda biasanya menjadi hewan tanah yang terakhir mati pada tanah tercemar. Karena itu, tahan terhadap kekeringan dan pulih seiring peningkatan kelembaban. Contoh hewan tanah yang dapat menjadi bioindikator yang pertama adalah Collembola. Collembola dapat digunakan sebagai bioindikator dibandingkan mikroorganisme lain karena pekat dengan adanya dinamika ekosistem dan memiliki waktu pergiliran keturunan relatif lebih lama, tidak fluktuatif karena dinamika hara mendadak tiba-tiba. Dan yang kedua adalah cacing tanah. Biomasa cacing tanah dapat menjadi bioindikator untuk mengetahui adanya dinamika pH, kondisi lapisan organik tanah, kadar air tanah, serta kondisi humus. Hal ini adalah contoh tumbuhan tanah yang dapat menjadi bioindikator, yaitu rumput-rumput pendek, menandakan bahwa tanah di situ keadaan airnya kurang. Adanya rumput yang tinggi dan rendah menandakan tanah tempat tumbuh rumput itu subur, dengan demikian cocok untuk pertanian. Dan yang terakhir adalah bioindikator kualitas udara. Pencemaran udara adalah masuknya zat pencemar ke dalam udara baik secara alamiah maupun oleh aktivitas manusia. Pencemaran udara yang disebabkan oleh aktivitas manusia dapat berasal dari kegiatan transportasi dan industri. Hal tersebut akan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan berupa polusi udara. Udara bagi kehidupan merupakan komponen abiotik pada atmosfer yang dibutuhkan oleh berbagai organisme seperti tumbuhan. Pencemaran udara adalah masuknya zat pencemar ke dalam udara baik secara alamiah maupun oleh aktivitas manusia. Pencemaran udara yang disebabkan oleh aktivitas manusia dapat berasal dari kegiatan transportasi dan industri. Hal tersebut akan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan berupa polusi udara. Udara bagi kehidupan merupakan komponen abiotik pada atmosfer yang dibutuhkan oleh berbagai organisme seperti tumbuhan. Contoh bioindikator kualitas udara. Pertama adalah lichen. Lichen merupakan tumbuhan indikator yang pekat terhadap pencemaran udara. Lichen adalah spesies indikator yang baik untuk yang menyerap sebelah besar zat kimia dari air hujan dan polusi udara. Adanya kemampuan ini menjadikan lichen sebagai bioindikator yang baik untuk melihat adanya suatu kondisi udara pada suatu daerah yang tercemar atau sebaliknya. Lichen sangat sensitif terhadap pencemaran lingkungan. Tidak seperti banyak tanaman vaskular, lichen tidak memiliki bagian daun sehingga tidak bisa menghindari paparan polutan dengan memusatkan polutan di permukaan titik daun. Yang selanjutnya adalah Bryophyta. Bryophyta merupakan organisme multiseluler eukariotik yang menunjukkan peralihan sirip talus ke kormus yang telah beradaptasi dengan kehidupan darat, sehingga dimasukkan ke dalam kingdom plantae. Bryophyta memiliki kemampuan untuk memfasilitasi
deteksian unsur-unsur yang ada di dalam konsentrasi sangat rendah. Sifat unik dari bryofita untuk mengakumulasi unsur-unsur polutan sangat baik untuk dimanfaatkan sebagai bioindikator pencemaran lingkungan karena distribusinya yang luas, kemampuan tumbuh pada berbagai habitat, luas permukaan yang besar, dan kekurangan pohon kutikula dan stomata dan evergreen dan sifat ektohidrat tanaman. Yang ketiga adalah Pteridophyta. Pteridophyta adalah indikator positif terhadap integritas hutan karena mereka menunjukkan respon tanaman yang khas dengan kondisi ekologi perkotaan yang buruk bagi pertumbuhan tanaman. Spesies hijauspora adalah indikator yang penting karena kehadiran spesies hijauspora menunjukkan rendahnya tingkat urban heat island, panas pulau perkotaan. Dampak perubahan iklim global terhadap keanekaragaman hayati dapat diprediksi dengan mempelajari UUHI dengan menggunakan Pteridophyta sebagai bioindikator. Dan yang terakhir adalah tumbuhan tingkat tinggi. Tumbuhan tingkat tinggi sebagai indikator dalam biomonitoring kualitas udara adalah dengan melihat adanya luka daun. Luka daun yang terlihat biasanya tidak spesifik dan dapat mengindikasikan berbagai tekanan pada tanaman. Hal ini menyebabkan peningkatan pada penggunaan efek fisiologis, struktural, dan biokimia dalam studi biomonitoring. Respon ini tidak hanya terjadi sebelum cedera terlihat dan merupakan detektor awal sehingga dianggap sebagai parameter yang lebih tepat dan objektif. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.